Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam literasi. Berjumpa lagi dengan Bu Vina Rosmiati, SPD di tantangan Litnum Leksambedas tahun 2025 di bulan April, yakni jurnalistik. Di sini Ibu sudah bersama narasumber. Beliau merupakan seorang guru sekolah dasar yang ada di salah satu kecamatan Marga Asih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Bu Tina. Dapatkah Ibu menceritakan diri Ibu serta latar belakang pendidikan Ibu? Oh, boleh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Meli Siti Miniarti, kebetulan guru kelas 5 di SD Dungus Lembu. Oke, untuk biografi pendidikan saya itu SD, kebetulan SD saya dekat di sini, satu kecamatan dengan SD Dungus Lembu, yaitu SD Giri Harja. Kemudian eh, ke SMP Negeri 1 Marga Asih, dulu masih SMP. Kemudian ke SMA Pasundan 1 Cimahi, karena salah satu orang yang menyukai budaya Sunda, sehingga kuliahnya pun dilanjutkan ke Universitas Pasundan dengan tujuan ingin memahami budaya Sunda. Kemudian setelah itu langsung ngajar. Mungkin itu sedikit biografinya. Ya, kita langsung saja ya, Bu. Ya. Apa yang membuat Ibu memilih untuk menjadi guru, terutama guru sekolah dasar? Oh, kenapa harus memilih jadi guru sekolah dasar? Alhamdulillah karena sudah merasakan mencoba mengajar di SMP, SMA dan juga SMK, maka pilihan terakhir itu ingin mengajar di sekolah dasar, dikarenakan karena sudah merasakan mengajar itu seperti apa, eh, ada dalam hati itu ada perasaan apa ya, sepertinya jadi guru sekolah dasar itu lebih berpengaruh, Bu Pin. Ya, jadi bukan lebih capek ya. Jadi pertama kita bisa megang pensil, bisa nulis itu dari SD. Jadi Dasar. dari dasar. Jadi dengan memilih sekarang mengajar sekolah dasar ingin memberikan sedikit kenang-kenangan kepada anak, apa ya? Supaya kita jadi guru yang lebih apa namanya? Berkesan gitu. Oh, dulu saya bisa ini oleh Ibu Meli gitu karena itu. Jadi ingin sedikit lebih, kalau misalkan kan anak SMP, SMA kan itu rata-rata kita langsung ke materi ya, udah bisa. Nah, jadi ingin memberikan satu pengetahuan yang lebih buat anak, yang dasarnya. Jadi gitu. Udah malah melintang ya Bu, Iya. ininya udah dari atas lalu ke Iya, bawah. gitu. Lalu bagaimana Ibu mempersiapkan materi pelajaran agar mudah dipahami oleh peserta didik? Nah, itu paling kita lihat dulu apa namanya? Kriteria anaknya ya. Kita harus mempelajari masing-masing anak dulu. Mempelajari masing-masing anak di mana kalau kita mempelajari masing-masing kriteria setiap anaknya, nanti kita bisa masuk nih materi yang disenangi oleh anak-anak itu seperti apa. Nggak usah yang terlalu sulit-sulit ya. Mudah tapi kena sasaran gitu. Dan juga menarik. Yang sesuai. Yang sesuai aja. Apa pendekatan yang Ibu gunakan untuk mengelola kelas dengan baik? Nah, itu tadi yang saya sebutkan, kita harus mengetahui dulu tipe-tipe setiap anak, karakteristik setiap anak gitu. Jadi kita tahu, kenal anak ini bagaimana, iya. Jadi kita bisa masuk ke sana, masuk ke ya anak ini perlu apa, anak itu perlu apa. Lalu bagaimana cara Ibu menangani berbagai karakter siswa yang berbeda di kelas? Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui kriteria setiap anak ya, kebetulan kelas 5 nih sekarang 42. Kita tahu nih si A seperti apa, si B seperti apa. Jadi kita mudah gitu untuk kita memberikan materi itu, oh si A ini harus seperti ini, si B harus seperti ini, si C harus seperti ini. Apa strategi Ibu untuk mengalami siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar? Nah, kita berikan kesempatan lebih. Bukannya kita apa namanya? Bukannya kita membeda-bedakan setiap anak. Nah, mungkin di sela-sela waktu apa namanya? Ada waktu luang kita bisa lebih dekat dengan anak tersebut, bertanya apa masalahnya, apa kesulitannya, mungkin seperti itu. Kalau untuk anak SD. Lalu bagaimana cara Ibu mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama dan rasa empati? Oh, itu biasanya kita mulai dari hal-hal yang sepele, misalkan
Kalau di sekolah kan kalau di kelas kan sebelum belajar kita piket dulu ya. Nah, itu kita biasakan saling membantu dalam hal apapun, itu dimulai dari hal yang sederhana, piket kelas, kebersihan kelas, kita jaga bersama-sama. Nah, kalau misalkan kita mulai dari kecil nih kita jaga bersama-sama, nanti ketika ada kelompok kerja ataupun pembagian kelompok lainnya, anak-anak sudah mulai kompak. Yang kecil aja dulu untuk anak-anak sekolah dasar, Bu Vina, yang kecil aja. Lalu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat mengajar di SD dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar mungkin kalau untuk di sekolah dasar, kita harus lebih memahami setiap karakter anak. Karena kan karakter anak tiap anak beda ya. Beda. Nah, itu tantangan besar. Kalau untuk kayak seperti media dan lainnya itu bisa diusahakan, apalagi dengan teknologi sekarang ya, guru itu semakin mudah untuk mendapatkan materi dan media pembelajaran dimanapun, kapanpun. Mungkin itu yang memahami karakter anaknya. Dan supaya anak lebih nurut gitu bahasanya. Lebih Ya dapat itu, diarah. ya jadi lebih dapat diarah. Bagaimana cara Ibu melibatkan orang tua dalam perkembangan belajar siswa? Nah, itu yang pertama komunikasi harus ada ya, apalagi buat tadi siswa yang memiliki kesulitan, misalkan dalam membaca kurang lancar. Paling kita rutin memberikan laporan ke orang tua perkembangan anaknya baru sampai mana. Dengan begitu kan komunikasi berjalan dengan lancar, terus eh, orang tua juga tahu perkembangan anaknya di sekolah sampai mana, dan ujungnya orang tua juga bisa memperhatikan juga di rumah, karena belajar di sekolah kan sebentar ya, yang lama itu di rumah. Paling itu komunikasi. Kadang ya Bu, dalam pembelajaran itu kita juga sebagai orang dewasa kehilangan motivasi untuk belajar. Nah, bagaimana cara Ibu untuk membangun motivasi terhadap siswa yang motivasi belajarnya sudah menurun? Nah, itu pasti manusiawi. Kadang-kadang kita juga untuk pergi ke sekolah itu ada masanya malas lah kasarnya. Yang malasnya itu nggak enak badan atau mungkin ada pekerjaan di rumah. Tapi karena itu sudah jadi kewajiban kita, jadi ketika kita ke sekolah, kita sudah siap jadi guru, jadi pendidik, melupakan masalah yang kita hadapi, lalu kita temukan hal kecil yang bisa membuat kita semangat di sekolah. Nah, biasanya ketika masuk ke kelas lihat anak senyum aja itu udah tenaga udah kuat lagi. Nah, itu paling. Terus kemudian setelah itu kalau misalkan kadang-kadang kita udah semangat, anak-anaknya ternyata tidak semangat. Ya, fungsinya ice breaking di situ ada. Jadi kita kadang-kadang tarik ulur sama anak itu. Dimana saat kita harus tegas, ada harus tegasnya, ada harus kadang-kadang kita juga harus menyatu dengan anak juga gimana karakternya. Tarik ulur lah supaya kita itu kadang bisa jadi guru, kadang bisa jadi pendengar yang baik, sehingga pembelajaran terus tetap berjalan walaupun kita sedang mengalami ya kurang semangat atau bagaimana. Menciptakan suasana yang ceria, nyaman. Itu Dengan ice breaking ya. Nah, ice breaking. Apa momen paling berkesan yang pernah Ibu alami selama mengajar di sekolah dasar? Ini yang sampai sekarang dibanggakan. Kadang-kadang sebagai guru yang sudah alhamdulillah berumur, sudah berumur, kadang-kadang saya merasa ini Bu Pin, merasa bukan iri ya, merasa ingin diberikan kesempatan kedua berhadapan dengan anak-anak yang begitu polos. Seandainya berikan kesempatan mungkin di usia anak, karena sekarang ngajar kelas 5, di kelas 5 ini mungkin saya akan belajar lebih baik lagi supaya di hari ini saya jadi guru itu bisa lebih banyak ilmunya, bisa lebih, karena kita tidak boleh puas ya. Kalau mungkin dulu saya jadi anak yang sangat nurut sekali dengan guru, mungkin saya akan jadi guru yang hebat untuk saat ini. Jadi itu kepolosan anak-anak mengajarkan saya untuk selalu jujur dan amanah dalam mengemban tugas sebagai guru. Paling itu. Lalu, apa yang Ibu lakukan untuk terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan Ibu sebagai seorang guru? Terus belajar, terus berinovasi,
terus mencari ilmu, belajar dimanapun, apalagi sekarang teknologi sudah bisa Makin kita berkembang. nikmati di mana saja dan sudah berkembang juga dan terus mengikuti eh, apa namanya Perkembangan ya zaman. perkembangan juga itu aja paling. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa selalu menjadi guru-guru yang tidak pernah berpuas diri Amin. dan selalu ingin mencoba lebih baik dari sebelumnya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.